tahun ajaran baru akhirnya dimulai. Udara pagi masih berbau cat tembok baru dan rumput basah. Tapi suasana sekolah sudah ribut seperti pasar malam. Naina berjalan pelan memasuki gerbang, menatap bangunan tua sekolahnya dengan perasaan campur aduk. "Nai, kita kelas 3 sekarang," seru Rika sambil melompat-lompat. "Ini tahun terakhir kita, kamu nggak excited?" Naina tersenyum kecut. "Well, excited sih. Tapi, kamu lupa ya, tahun kemarin kita hampir mati 3 kali?" Rika mengimbaskan tangan. "Ih, itu kan momen bonding kita." Mereka berdua tertawa. Tapi begitu masuk ke lorong lantai 2, Naina berhenti mendadak. Suhu udara turun drastis. Nafasnya keluar seperti asap. Dan dari deretan loker murid kelas 3, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Pelan, ritmis, seperti seseorang mengetuk dari dalam. "Nai, kamu denger nggak?" Rika menoleh melihat puluhan murid berlalu lalang tanpa peduli. "Hah? Dengar apa?" Loker nomor 313 bergetar. Hanya itu. Semua loker lain diam seperti mayat. Rika langsung memeluk lengan Naina. "Oke, aku tarik kata-kataku. Tahun ini juga bakal seram." Belum sempat mereka kabur, pintu kelas dibuka. Guru wali muncul sambil membawa daftar hadir. "Oh ya anak-anak," katanya santai. "Kalian mungkin sudah dengar, minggu lalu ada siswa pindahan yang belum sempat masuk. Dia ditemukan tewas kecelakaan sebelum tahun ajaran dimulai." Suasana kelas langsung hening. Nama siswa itu tercetak jelas di daftar kelas 3 IPA. Raffi Adiatma, siswa baru. Guru melanjutkan. Sebagai bentuk penghormatan, barang-barang pribadinya belum dipindahkan dari loker nomor 313. Rika menatap Naina dengan mata membesar. "Nah, jangan bilang." Naina menelan ludah. "Iya, aku yakin itu suara dari dalam loker dia." Saat istirahat, Naina kembali ke lorong. Ia tak tahan. Suara ketukan itu kini berubah menjadi bisikan. "Tolong, buka." Bulu kuduknya berdiri, wajahnya pucat. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Naina hampir jerit. Tapi ternyata itu Damar, membawa tas peralatan paranormal seperti biasa. "Kamu ngerasain yang dari loker itu juga?" tanyanya pelan. Naina mengangguk. Rika menggumbamkan doa-doa sambil gemetar seperti handphone murah. Damar membuka alat mendeteksinya. Lampu indikator menyala merah. "Ini bukan arwah penasaran biasa," katanya serius. Energinya seperti seseorang yang tidak menerima kematiannya. Ketukan dari dalam loker berubah menjadi pukulan keras. Bam, bam, bam. Lorong menjadi dingin, lampu berkedip. Rika histeris. Dia mau keluar. Kok kita baru masuk sekolah udah begini?" Damar menatap Naina. "Nai, hanya kamu yang bisa buka. Dia manggil kamu." Naina membeku. Rika menatapnya dengan panik. "Nah, jangan bilang." Naina menelan ludah. "Yap, aku yakin itu suara dari dalam." Lorong sekolah semakin dingin. Suara dari loker 313 makin jelas. "Naina, buka. Aku harus bicara." Damar bersiaga dengan alat deteksi IMF-nya. Sementara Rika sudah siap kabur setiap saat. Naina menggerakkan jemarinya, ragu menyentuh gagang loker. "Raffi, aku nggak kenal kamu," gumamnya. Tapi suara itu menimpali lagi. "Kamu melihatku hari itu di perempatan." Naina teringat sesuatu samar-samar. Kilatan helm Raffi, suara rem, seseorang terlempar. Tapi ingatan itu seperti kabur dan tertutup kabut gelap. Dia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya mimpi. "Nah, kita bukanya bareng ya." Damar mendekat siap menahan apapun yang keluar. Rika memegang baju Naina dari belakang.
Kalau hantunya cakep, biar aku yang nanganin. Tapi kalau serem, Damar maju duluan. Naina mengumpulkan keberanian. Klik! Pintu loker terbuka perlahan. Angin dingin menyembur keluar. Kertas-kertas berterbangan. Dan dari dalam loker yang gelap itu, muncul tangan pucat, kurus, penuh luka. Rika menjerit seperti teko bocor. Lalu sosok itu merangkak keluar. Remaja laki-laki berseragam putih, rambut acak-acakan, wajah pucat seperti habis tenggelam. Matanya merah, seperti lama tidak tidur. Raffi, tapi ekspresinya bukan agresif, justru bingung dan ketakutan. Naina, kamu harus bantu aku, suaranya bergetar. Aku tidak mati ketabrak mobil. Aku dibunuh. Lorong hening, hanya suara lampu yang berdengung. Damar menatapnya serius. Siapa yang bunuh kamu? Raffi memandang Naina tajam. Aku tidak ingat apapun, selain satu hal. Ia menunjuk Naina. Kau berada di tempat kejadian. Naina tertegun. Aku? Apa? Sakit kepala menghantamnya mendadak. Seperti ada sesuatu yang terkunci dalam ingatannya. Rika menelan lubah. Nay, kamu jangan bilang... Aku gak pernah ingat kejadian itu. Naina membela diri. Aku bahkan gak tahu siapa dia. Raffi mendekat, wajahnya sedih. Aku terjebak di sini. Hanya kamu yang bisa bebaskan aku. Karena kamu adalah saksi terakhir. Naina menatapnya. Aku janji, aku bantu kamu. Raffi tersenyum tipis, tapi senyum hantu tetap saja membuat jantung. Mereka bertiga, plus satu hantu mengambang, mulai menyusuri petunjuk dari lokasi kecelakaan. Raffi mengikuti di belakang, melayang seperti balon helium. Rika meliriknya dengan ngeri. Mas, kalau ikut aja. Tapi jangan mendadak muncul di atas kepalaku gitu dong. Raffi meringis. Maaf, aku lagi belajar ngendaliin gravitasi. Damar mengeluarkan buku catatan. Kita ke TKP kecelakaan. Mungkin ada bekas energi yang tersisa. Mereka tiba di perempatan dekat sekolah. Di sana, suasana gelap meski tengah hari. Naina memegang kepalanya. Aku rasa aku pernah lewat sini. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di matanya. Seraut wajah. Seseorang berlari mendorong Raffi. Lalu suara benturan keras. Naina terhuyung. Nah, Rika memegangi bahunya. Raffi melihatnya penuh harap. Kamu ingat siapa yang dorong aku? Naina menggeleng, panik. Tidak jelas, tapi aku ingat seseorang dari sekolah. Damar mulai menyelidiki area sekitar. Lalu, ia menemukan sesuatu di bawah semak. Sebuah bros kelas 3 IPA terukir angka 9. Rika kaget. Itu kan bros milik anak OSIS, anggota komisi 9. Damar mengangguk. Yang pakai bros ini cuma satu orang. Naina menggigit bibir. Wajahnya tegang. Ya, Pak Adrian. Pak Adrian adalah pembina OSIS, baik dan sangat dekat dengan anak-anak. Rika berkata pelan. Nak, kamu yakin dia tersangka? Naina tidak yakin. Tapi Raffi bergetar ketakutan. Damar memegang bahu Naina. Kalau Pak Adrian terlibat, kita harus hati-hati. Malam itu, mereka menyusup ke ruang OSIS. Lampu mati, suasana sunyi. Rika bisik-bisik. Aneh ya, OSIS kok horor gini ruangannya. Kan jam 12 malam, Rik. Damar menjawab datar. Mereka menemukan laptop Adrian terkunci, tapi Damar membawa alat pembuka sandi. Ia menyebutnya
Wizard Screwdriver, padahal itu obeng biasa. Begitu terbuka, mereka menemukan folder bernama Ravi Incident. Terlihat ada sebuah video rekaman CCTV, memperlihatkan Raffi berlari di malam hari, dikejar seseorang. Sosok itu wajahnya buram, tapi tubuhnya mirip Adrian. Rika menutup mulutnya ngeri. Ya Tuhan, Adrian ngejar dia sebelum kecelakaan. Raffi pucat gemetar. Aku mau lapor dia soal kecurangan akademik. Dia ancam aku. Naina terpukul. Jadi kamu terbunuh karena itu? Tiba-tiba, pintu ruang OSIS dibanting terbuka. Adrian berdiri di sana. Jangan sentuh laptop itu. Rika menjerit halus. Damar bersiap dengan alat pendeteksi hantu seperti mau perang. Adrian melangkah maju. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam melesat masuk ke tubuh Adrian. Sosok hitam itu berlari. Naina dan Damar terus mengejar hingga sampai di lorong kelas yang buntu. Rika ngos-ngosan sampai hampir pingsan. Damar mencabut jimat. Ini arwah pelaku, merasuki tubuh Pak Adrian. Damar mengacungkan jimat dan berteriak. Keluarlah dari tubuh Pak Adrian. Arwah itu keluar dan menerjang ke arah Naina, berusaha masuk ke tubuhnya. Naina terjatuh, kepalanya sakit seperti dipecah dua. Tiba-tiba, Raffi berdiri di depan Naina, menghadang. Jangan sentuh dia, teriaknya. Arwah pembunuh menjerit, meronta, dan Naina melihat sekilas wajahnya. Dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan Raffi. Raffi, kenapa dia mirip sekali denganmu? Tanya Naina. Raffi kaget dan berkata dengan lirih, sepertinya itu adalah Reva, saudara kembarku yang meninggal tahun lalu. Tapi kenapa, Rev? Arwah Reva menjerit marah. Itu karena kamu akan lebih disayangi oleh mama dan ayah. Semuanya memanjakan kamu. Aku mati karena kamu. Reva semakin ganas dan menyerang Naina. Raffi menatap arwah itu tegas. Bukankah saat ini aku sudah mati? Sudah kau bunuh? Jadi sekarang jangan lukai siapapun lagi. Naina bangkit. Damar, jimatnya? Damar melempar jimat suci. Cahaya merah keemasan meledak. Arwah Reva menjerit, tubuhnya pecah seperti abu hitam tertiup angin. Keheningan panjang. Raffi perlahan memudar. Wajahnya tenang. Terima kasih, katanya pada Naina. Kamu bebaskan aku. Naina tersenyum sedih. Aku minta maaf. Aku nggak bisa ingat semuanya. Tidak apa. Sekarang kamu sudah lakukan hal benar. Raffi menatap mereka bertiga. Jaga diri kalian. Dunia orang mati makin dekat dengan kalian. Lalu ia menghilang perlahan seperti kabut pagi tersapu cahaya. Rika menatap langit-langit. Naina, tahun ini kita bisa hidup normal nggak sih? Naina angkat bahu. Kayaknya nggak mungkin, Rik. Damar menyeringai. Iya, lulus bareng, dihantui bareng. Mereka bertiga tertawa kecil. Walaupun di ujung lorong sekolah, loker 313 tertutup kembali, dan seseorang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Rika spontan menjerit, Naina, kita pindah